Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat sistem informasi akademik suatu sekolah menggunakan DLP7 yang akan menampilkan pertama menu utama. Menu utama ini terdiri dari data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, data nilai, dan yang kelima keluar. Untuk data mahasiswa itu sendiri ada banyak data yang dimasukkan, ada NIM, nama, jurusan, dan menampilkan data yang dimasukkan keempat kembali ke menu utama. Untuk data dosen ada banyak data yang dimasukkan, NIP, nama, menampilkan data kembali ke menu utama. Untuk data mata kuliah ada banyak data yang dimasukkan, kode, nama, menampilkan data kembali ke menu utama. Untuk keempat, data nilai ada banyak data dan masukkan data, ada NIM, NIP, kode. NIM, NIP, kode ini harus sama dengan NIM, NIP, dan kode yang ada pada data mahasiswa, data dosen, dan mata kuliah. Lalu ada masukkan nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir. Selanjutnya menampilkan nilai tugas secara ascending, yaitu urutan ke atas dari bawah ke atas. Lalu nilai tugas secara descending dari atas ke bawah. Selanjutnya UTS secara ascending dari bawah ke atas, UTS secara descending. Lalu nilai UAS secara ascending, nilai UAS secara descending, nilai akhir secara ascending, nilai akhir secara descending. Kemudian kembali ke menu utama. Lalu selanjutnya adalah keluar dari program. Di sini kami menggunakan DLP7. Langsung saja kita klik DLP7. Kita masuk ke DLP7 ya. Lalu kita klik file, new, other, console application. Kita buka. Saat telah menyimpan kode-kodenya, saya menerangkan saja. Yang harus kita masukkan pertama adalah variabelnya. Variabel pertama adalah tipe dari data mahasiswa itu record, terdiri dari NIM, nama, dan jurusan. Ini variabelnya string. Kemudian tipe data dosen record juga, terdiri dari NIM, nama, variabel string. Tipe mata kuliah record, kode mata kuliah, nama mata kuliah string, nilai string juga. Tipe nilai ada nomor NIP, nama mahasiswa, nomor NIP, nama dosen, nomor kode mata kuliah, lalu nama mata kuliah menggunakan variabel string. Lalu tugas, UAS, UTS menggunakan rel, variabel rel. Lalu tipe array 1 sampai 100. Untuk nilai variabelnya A, array untuk mahasiswa,
B. Array 100 untuk dosen, C. Array 100 sampai 100 untuk mata kuliah, dan D. lari. Ada pilihan, sekon pilihan yang kedua, nama mahasiswa, nomor dosen, nomor mata kuliah, indeks, nomor nilai, I dan J. Nanti untuk menggantikan variabel iklim X mata kuliah string. Lalu prosedur tugas secara ascending, variabelnya dilari, batasnya integer. Variabel IC integer, str saya menggunakan strtempel, menggunakan real, menggunakan string, lalu real time menggunakan real. Untuk rumusnya pengulangan ya, dari for to do. Jika I sama dengan 1, batasnya min 1. Lalu untuk C batas min 1 sampai dengan I. Jika digit kali tugas lebih besar dari D, C plus 1 kali tugas, maka str temp sama dengan dc kali n minim, dc kali n minim sama dengan dc plus 1 kali nim. Ini untuk mengurutkan data dari atas, dari bawah ke atas ya. Lalu prosedur tugas descending. Data lari, lalu batasnya integer. Menggunakan IC integer sama menggunakan strtempel real time for I sama dengan 1 sampai batas sama dengan 1, C batas min 1 dan I. Ini mengurutkan dari atas ke bawah. Tadi jika data kali tugas lebih besar, sekarang lebih kecil dari DC plus 1 tugas, maka menggunakan ini sama ya. Prosedur UTS secara ascending juga sama dengan prosedur tugas secara ascending, menggunakan dilari, batas integer, variabel IC integer, lebih besar lebih kecil, UAS secara ascending, UAS secara descending, nilai akhir secara ascending sama juga, lalu nilai akhir secara descending. Lalu prosedur nilai, prosedur tampilkan nilai ya, menggunakan dilari, batas integer, str nya string. Variabelnya integer, menggunakan I dan J integer. Arraynya 1 sampai 100 April. Lalu data mahasiswa, tulis data mahasiswa terdiri dari name, mahasiswa, dosen, mata kuliah, nilai. Melakukan proses pengulangan J-1 sampai batas. Jika sama dengan tugas, maka arraynya sama dengan DJ kali tugas ya.
Jika UTS sama DJ kali UTS, jika UAS DJ kali UAS, jika nilai akhir DJ kali nilai akhir. For I sama dengan 1 tuh batas. Lalu tulis nanti untuk menampilkan NIM, nomor mahasiswa, nama dosen, nama mata kuliah. Selanjutnya dan array ya, maaf, ada 0.2 itu adalah di belakang koma, ada 2 angka di belakang koma ya. Nah, untuk menu utama ada program akademik. Untuk menu utama ada data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, lalu keluar dari program yang kelima ya. Masukkan pilihan menu. Di sini kita biar tahu, kita masukkan pilih 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5. Selanjutnya jika milih 1 maka masuk menu data mahasiswa. Terdiri dari input banyak data, nah banyak datanya. Kedua, input data mahasiswa terdiri dari NIM jurusan. Untuk 3 menambah data mahasiswa, keempat kembali ke menu utama. Di sini kita masukkan 1, 2, 3, 4. Maaf itu salah, kelebihan 1, nggak ada 5-nya, ini sampai 4. Masukkan banyak data. Jika pilihan 1 ya, masukkan banyak data. Datanya berapa? Untuk pilihan 2, masukkan NIM, nama dan jurusan. Untuk pilihan kedua, ketiga ya, maaf, masukkan, menampilkan data yang telah diketik atau dimasukkan. Ada NIM, nama dan jurusan. Lalu pilihan keempat adalah kembali ke menu utama. Lalu kita masuk ke pilihan kedua. Pilihan kedua ini nanti ada menu data dosen. Menu data dosen ini terdiri dari input data, banyak data, input data dosen, menambahkan data dosen. 4, kembali ke menu utama. Jika 1, masukkan pilihan menu ya dulu.
milih 1 atau 2 atau 3 atau 4. Jika 1, maka masukkan banyak data. Jika 2, masukkan NIP dan nama, nggak ada NIM ya, karena ini untuk dosen. Lalu pilihan ketiga, menampilkan daftar dosen, ada NIP dan nama dosen. Nah, jika pilihan keempat, akan kembali ke menu utama lagi. Lalu kita pilih pilihan yang ketiga. Untuk pilihan ketiga yaitu menu data mata kuliah. Data mata kuliah itu terdiri dari input banyak data, 2 input data mata kuliah, ketika menampilkan data mata kuliah, kembali ke menu utama juga. Sama dengan tadi, data dosen dan data mahasiswa. Kita masukkan 1, 2, 3, 4. Selanjutnya masukkan banyak data. Selanjutnya jika pilihan kedua, tadi pilihan 1 masukkan banyak data, pilihan kedua masukkan kode mata kuliah dan masukkan nama mata kuliah. Lalu pilihan ketiga akan muncul daftar mata kuliah, kode mata kuliah, dan nama mata kuliah yang telah dimasukkan tadi. Yang 4 yaitu pilihan menu kembali ke menu utama. Lalu pilihan keempat, pilih 4, maka masuk menu data nilai mahasiswa. Ada 11 poin di sini. Ada 1 input banyak data, kedua input data nilai, ketiga tampilkan nilai tugas secara ascending, nilai tugas secara descending, nilai UTS secara ascending, nilai UTS secara descending, nilai UAS secara ascending, nilai UAS secara descending, nilai akhir secara ascending, dan nilai akhir secara descending. Yang terakhir adalah kembali ke menu utama. Jika memilih 1, maka masukkan banyak data. Jika memilih 2, maka menggunakan struktur pengulangan for i sama dengan 1 sampai n nilai. Nilainya masukkan NIM-nya harus sama dengan NIM yang ada pada data mahasiswa. Jika tidak sama, maka nanti akan tertulis maaf, NIM yang dimasukkan tidak ditemukan. Lalu selanjutnya masukkan NIP. Jika tidak sama juga dari NIP dari data dosen, maka akan muncul maaf, NIP yang dimasukkan tidak ditemukan. Selanjutnya masukkan kode mata kuliah jika sama. Jika tidak sama, maka maaf, kode mata kuliah yang dimasukkan tidak ditemukan. Lalu masukkan nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Untuk nilai akhir yaitu tugas tambah UTS dan tambah UAS dibagi 3 ya.
Untuk pilihan ketiga yaitu tugas secara ascending. Untuk ada dinilai, tampilkan nilai, dinilai, tugas secara descending sama dinilai, tampilkan nilai sama ya. Jika kelima UTS secara ascending, keenam UTS secara descending, ketujuh UAS secara ascending, kedelapan UAS secara descending, kesembilan nilai E secara ascending tadi, nilai UTS tugas dan UAS-nya dibagi 3 untuk menampilkan nilai akhir. Lalu masuk 5 dan keluar nanti. Lalu kita coba masuk menjalankan programnya ya, dan sudah terpampang di sini programnya. Nah, tadi kita masukkan angka 1. Ada menu data mahasiswa, input banyak data, input datanya. Terus kita jabarkan tadi. Kita masukkan 1. Masukkan banyak data. Saya contohkan 2 saja. Input banyak data. Input data mahasiswanya. Masukkan NIM. Misalkan 10 ya. Namanya Eko. Ade ya. Nama masukkan jurusannya adalah Sistem Informasi atau SI. Masukkan NIM adalah 11. Namanya Ado. Masukkan jurusannya TI, Teknik Informasi. Nah, ketika tampilkan data mahasiswanya seperti itu ya, dan NIM nama mahasiswa tulisan. Lalu keempat keluar ke menu utama. Lalu kita klik menu dosen. Menu data dosen ini juga sama. Masukkan banyak datanya 2. Pilihan menunya ada NIP, NIP-nya 11. 111. Masukkan namanya, misalkan Adi juga, sarjana S.Com. Kemudian NIP-nya 112 Ado S.Com juga. Lalu tampilkan datanya, sudah tertampilkan tadi. 4. Kembali ke menu utama. Lalu data mata kuliah. Nah, banyak data, misal 2 lagi. Input data mata kuliah, masukkan kode mata kuliah bersama mata kuliah 1. Nama mata kuliahnya misalkan Sistem Informasi. Lalu masukkan kode mata kuliah 2, namanya algoritma. Masukkan pilihan menu 3. Nah, ini menampilkan sistem informasi algoritma 1, namanya sistem informasi 2 algoritma. Lalu keempat data nilai. Nah, ini dia data nilai. Masukkan banyak data, misalkan 2 ya. Kedua, pilihan menu input data nilai. Masukkan NIM. NIM-nya harus sama ya. NIM-nya pertama 10. Masukkan NIM. NIP-nya juga sama, harus 111.
Jika itu akan salah. Jika salah akan NIP yang dimasukkan tidak ditemukan. Nah, maka NIP-nya adalah 111, kode mata kuliahnya 1, nilai tugasnya misalkan saya acak 24, UTS 43 dan UAS-nya 43. Lalu NIP-nya 11, NIM-nya 11, NIP-nya 112. Ini salah. Jika salah, maaf, NIP-nya masukkan tidak ditemukan. Lalu masukkan kode mata kuliahnya 2 misalkan ya. Tugasnya kita misalkan 34, 32 dan 12. Ini hanya sebagai contoh ya. Lalu ketiga, menampilkan secara ascending dari bawah ke atas. Pertama nilainya 24, kedua 34. Ya, kan dari atas bawah, dari bawah ke atas, terkecil ke terbesar. Lalu keempat, dari atas ke bawah. Lalu nilai tugas UTS 7 UAS, ke 8 UAS, dan ke 9 data nilai akhir, 10 nilai akhir, dan 11 kembali ke menu utama, 5 keluar dari program. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bila banyak kekurangan dalam menyampaikan tutorialnya atau kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Mungkin itu saja. Sekian dari kami. Banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.